Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 OTKP 1 akan mempersembahkan video tugas mata pelajaran sumber daya manusia dari Bu Citra tentang mewawancarai pegawai swasta. Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laisha Bisi Jasmin. Perkenalkan, nama saya Erna Trianda. Perkenalkan nama saya Devina Divya. Perkenalkan, nama saya Salana Humayanti. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro. Selamat menonton. Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Saya Davina dari SMK Rosma Karawang bersama teman saya, Erna Trianda. Kami sedang mengerjakan tugas untuk mata pelajaran SDM dan diminta untuk mewawancarai pegawai swasta. Kami ingin bertanya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia? Terima kasih, Pak. Boleh kami tahu nama lengkap Bapak dan posisi Bapak di perusahaan ini? Nama saya Jaja Mujahid. Untuk posisi saya sebagai driver di perusahaan. Pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang bagaimana proses perekrutan yang Bapak jalani saat pertama kali melamar di perusahaan Bapak bekerja? Untuk perekrutan saya dengar kabar dari browsing di Google, terus ya kebetulan langsung buat lamaran aja, datengin perusahaannya. Wah, menarik, Pak. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak tertarik untuk melamar di perusahaan tempat Bapak bekerja? Oh iya, kebetulan karena satu hal dekat perusahaannya dengan rumah, terus ya bidang itu ya yang saya suka gitu. Setelah Bapak diterima, bagaimana proses orientasi atau pelatihan awal yang Bapak jalani? Proses orientasinya, saya hanya ikut dengan mengikuti karyawan yang sudah lama ya, senior saya. Untuk bahasanya Gemba bersama senior saya biar agar mengetahui bagaimana kinerja saya. Itu saja. Untuk tantangannya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat pertama kali mulai bekerja di perusahaan tersebut? Tantangannya untuk mengenal jenis barang saja. Mengenal jenis barang saya agak kesulitan karena tiap perusahaan beda-beda jenis barangnya. Lalu bagaimana Bapak menilai dukungan dari perusahaan selama masa adaptasi itu? Cukup baik, karena semua rekan-rekan merespon baik ya. Semuanya responnya baik. Terus mengajari semua, turut memberi pelajaran semuanya. Seberapa sering perusahaan melakukan evaluasi kinerja terhadap Bapak, dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan karir Bapak? Kalau untuk evaluasi dari perusahaan saya tidak begitu paham ya, karena itu dari manajemen sendiri yang menentukan. Untuk saya hanya sebatas bekerja saja gitu. Bapak juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengembangan profesional atau tidak? Ya, mendapatkan salah satunya ya saya belajar yang tadinya saya tidak bisa mengemudikan forklift, saya sekarang udah bisa mengemudikan forklift gitu. Bagaimana biasanya perusahaan menangani konflik di tempat kerja Bapak? Untuk konflik di tempat kerja biasanya dari atasan kita jadi wait and call ya, dari kita berhenti melaporkan adanya konflik langsung ke atasan, dari atasan itu langsung turun penanganan untuk masalah. Ketika bisa diatasi hari itu, bisa kelar hari itu. Cukup responsif yang baik dari perusahaan. Seberapa penting kerja tim dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Sangat penting sekali, karena dengan bekerja sama dengan tim kita jadi saling mengingatkan. Ada saling mengingatkan, sama-sama harus kerjasama, kalau tidak bisa bekerja individu kalau di perusahaan itu. Lalu bagaimana perusahaan mendukung kesejahteraan Bapak seperti asuransi kesehatan atau tunjangan lainnya? Asuransi kesehatan ada ya, cuman saya rasa masih kurang maksimal, hanya sebatas ada sajalah seperti itu. Jika Bapak merasa beban kerja terlalu berat, apa yang biasanya Bapak lakukan?
istirahat sejenak, dan refresh sejenak lah ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang prospek karir jangka panjang di perusahaan tempat Bapak bekerja? Oh, untuk prospek karir ya. Untuk karir, karena saya di perusahaan bekerja saat ini kebetulan bukan mengejar karir ya, karena kinerja saja, buktikan kinerjanya dengan baik. Nanti untuk karir ya mungkin dari pihak perusahaan akan mempunyai penilaian tertentu ya. Apakah Bapak sudah mulai memikirkan atau merencanakan masa pensiun Bapak nanti? Masa pensiun tentu sudah direncanakan, ada rencana itu, namun saya belum begitu ini ya, karena saya juga kebetulan baru bekerja di sini, jadi hanya sebatas wacana saja untuk perencanaan pensiun. Biasanya kan di perusahaan suka ada itu atau namanya DPLK atau BPJS TK ya, cuman saya belum tahu hal itu. Kalau rencana pensiun mah harapan mah ada, cuman masih jauh lah sepertinya. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mendukung karyawan yang akan memasuki masa pensiun? Salah satunya perusahaan itu harus mengadakan seperti PLDK itu ya, tabungan jangka pensiun itu. Responsif dari perusahaan, setiap perusahaan harusnya mempunyai hal itu. Cuman kan tiap perusahaan beda kebijakan, ya tergantung daripada perusahaannya masing-masing. Terakhir Pak, apakah ada pengalaman khusus yang ingin Bapak bagi terkait perjalanan karir Bapak di perusahaan tersebut? Kebetulan kan saya baru juga bekerja di sini ya, jadi belum begitu ini ya. Kalau untuk jenjang karirnya, saya tadi di awal juga sudah bilang hanya sebatas bekerja untuk pemenuhan kebutuhan keluarga ya, bukan untuk mengejar karir. Saya orientasi ke situ, nggak ada orientasi ke situ. Nanti biar perusahaan sendiri yang menentukan. Kalau pribadi saya siap-siap aja, karena di awal saya bekerja, saya siap untuk ditempatkan di mana saja, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Jaja atas waktu dan kesediaannya berbagi pengalaman dengan kami. Informasi yang Bapak berikan sangat bermanfaat untuk tugas kami. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga Bapak selalu sukses dalam karir dan segala aktivitasnya. Amin. Sama-sama. Udah, selamat melanjutkan aktivitas. Baik. Ide.